Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk matematika wajib kelas 10. Kompetensi dasar. Yang pertama, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya kita perlu mengenal sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTV adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi atau tidak mempunyai solusi yang sama untuk semua persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Jadi intinya SPLTV itu mengandung persamaan yang ada 3 variabel. Ciri-ciri SPLTV yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan. Jika menggunakan tanda tidak sama dengan, maka itu adalah pertidaksamaan linear. Jadi kalau persamaan pasti pakai tanda sama dengan. Kemudian memiliki 3 variabel, jelas karena SPLTV 3 variabel. Yang ketiga variabel berpangkat 1 atau linear. Jadi tidak ada yang punya pangkat kuadrat ataupun pangkat 3. Manfaat belajar SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama biasanya mencari keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang. Kemudian membandingkan harga atau biaya. Biasanya keuntungan pasti berhubungan dengan harga atau biaya. Kemudian ada membandingkan luas, keliling, volume bangunan, dan sebagainya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita buat menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Hal-hal yang berkaitan dengan SPLTV atau unsur-unsur yang berkaitan dengan SPLTV terdapat 3 komponen, lebih tepatnya 4 komponen ya, atau unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama suku. Suku adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya ada 6x min y plus 4z plus 7 sama dengan 0, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, min y, 4z, dan 7. Kemudian variabel berubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti x, y, dan z. Contohnya, Yulisa memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Maka dituliskan dalam bentuk persamaan. Dimisalkan apelnya X, mangganya Y, dan jeruknya Z, sehingga persamaannya adalah 2X plus 5Y plus 6Z. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel. Contoh, pada persamaan 2x min 5y plus 6z sama dengan 7, kita ketahui bahwa 2, min 5, dan 6 adalah koefisien. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau peubahnya. Contohnya pada 2x min 5y plus 6z sama dengan 7, maka konstantanya adalah 7. Karena 7 nilai tetap dan tidak berpengaruh dengan berapapun variabelnya. Masuk ke materi menyelesaikan SPLTV. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan SPLTV bisa diselesaikan dengan beberapa metode. Yang pertama metode substitusi. Langkah-langkah penyelesaiannya ada beberapa langkah. Sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 9 ya, waktu SMP. Yang pertama pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau kamu bisa pilih Y sebagai fungsi X dan Y, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Jadi pilih salah satu, jadikan bentuk yang lain misalnya Y sama dengan, atau X sama dengan, atau Z sama dengan. Yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1
kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah 2. Dan yang keempat, substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah 3 ini ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Jadi intinya menghilangkan salah satu variabel supaya jadi dua variabel, kemudian disubstitusi lagi supaya ketemu dua variabel tersebut. Kemudian terakhirnya substitusikan ke salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang ketiga. Contohnya yang menggunakan metode substitusi, ada 3 persamaan, ya, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, kemudian persamaan yang ketiga. Ketiga-tiganya persamaan linear 3 variabel memuat x, y, dan z. Jawab, dari persamaan 3 ini 5x plus y plus 2z sama dengan 21 dibuat jadi y sama dengan. Jadi yang y ruas sebelah kiri y, lainnya pindahin ke sebelah kanan, tandanya berubah. Ingat-ingat kalau pindah ruas maka tandanya akan berubah menjadi kebalikannya. Jadi y sama dengan min 5x min 2z plus 21. Jadi persamaan yang keempat. Nah, substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Bisa kalian cek sendiri. Jadi udah dibuat y sama dengan, persamaan 2 kan seperti ini ya. 3x min y plus 4z sama dengan 19, gantikan y-nya dengan persamaan 4 yang sudah dibuat tadi. Setelah digantikan, kemudian dioperasikan, silahkan dicek sendiri. Tandanya kalau min ketemu min jadi plus, min ketemu min jadi plus, min ketemu plus jadi min. Kemudian dihitung, jadinya 8x plus 6z sama dengan 40. Jadi persamaan yang kelima. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi persamaan 4 tadi masukin ke persamaan 2, kemudian persamaan 1. Persamaan 1 aslinya seperti ini, digantikan y-nya dengan persamaan 4. Y-nya digantikan min 5x min 2z plus 21, kemudian dikalikan 2 semua. Hasilnya yang bawah. Endingnya min 8x min z sama dengan min 20. Jadi persamaan 6. Dilihat dari persamaan 5 dan persamaan 6, variabelnya sama-sama x dan z. Substitusi persamaan 6 ke persamaan 5. Persamaan 6 kan min 8x min z sama dengan min 20. Dibuat jadi z sama dengan min 8x plus 20. Gantikan ke persamaan 5, z-nya adalah min 8x plus 20. Jadi seperti ini, 8x min 48x plus 120 sama dengan 40. X jadi min 40, X sama dengan min 80, X sama dengan 2. Setelah ketemu X sama dengan 2, kau bisa substitusi ke persamaan 5 maupun persamaan 6. Silahkan pilih salah satu. Saya pilih persamaan 5. 8x plus 6z sama dengan 40. 8 dikali 2 plus 6z sama dengan 40. Endingnya 6z sama dengan 24, z sama dengan 4. Kemudian setelah ketemu x sama dengan 2, z sama dengan 4, tinggal cari y-nya ya. Y-nya bebas memasukin persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, atau persamaan 4. Saya masukkan ke persamaan 4, langsung y sama dengan, dihitung, masukkan x-nya dan masukkan z-nya, ketemu nanti y-nya sama dengan 3. HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ini x, y sama z urutan, x-nya 2, y-nya 3, z-nya 4. Jadi inilah bentuk jika menggunakan substitusi tanpa eliminasi ya. Nanti di contoh berikutnya ada eliminasinya. Intinya kalau ada soal seperti ini adalah ketelitian dalam menghitung, mengalihkan, pindah ruas, tandanya, penjumlahan, dan pengurangan. Positif negatif itu penting, jadi dibutuhkan ketelitian dan niat untuk mengerjakan. Saya yakin mudah dipahami. Meskipun kelihatannya panjang, tapi cukup mudah untuk dihitung, asalkan teliti dan semangat untuk menghitungnya. Lanjut ke metode berikutnya, saya menggunakan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Saya yakin sudah pada bisa eliminasi semua, karena di SMP sudah sering
kerjakan menggunakan eliminasi. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama eliminasi salah satu variabel, X atau Y atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. 2. Selesaikan sistem persamaan linear dua variabel pada langkah 1 sehingga diperoleh nilai dua variabel X dan Y atau X dan Z atau Y dan Z. Jadi salah satu dieliminasi kemudian jadi dua variabel. Mensubstitusikan nilai variabel pada langkah 2 ke salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai variabel yang ketiga. Itu. Jadi langkahnya cukup simpel ya karena kita gunakan eliminasi dan substitusi. Contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut. Seperti biasa ada 3 persamaan linear 3 variabel, memuat 3 variabel, semuanya tidak ada yang berpangkat 2, linear. Ya, dari soal yang tadi dilihat itu ada X, Y, Z. Nah, kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Dipilihlah dari persamaan 1 sama 2, eliminasi Z-nya. Persamaan 1, X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Persamaan 2 kan aslinya Z-nya masih 1 ya, supaya bisa dieliminasi dikalikan 3 semua. Jadi 2 kali 3 jadi 6, min Y kalikan 3 jadi min 3, plus Z kalikan 3 jadi 3Z sama dengan 3 kali 3 9. Dijumlahkan supaya Z-nya habis, X-nya jadi 7X, kemudian min jadinya min Y sama dengan 5. Jadi persamaan keempat. Kemudian persamaan 2 dan 3 juga dieliminasi Z-nya. Langsung saja 2X dikurangi 3X jadi min X. Min Y min 2Y jadi min 3Y sama dengan min 7. Jadi persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 sama 5 ini, kamu eliminasi lagi. Eliminasi Y-nya boleh. Ini kan Y-nya masih 1, ini Y-nya 3, dikalikan 3. Persamaan 4-nya jadinya 21X min 3Y sama dengan 15. Persamaan 5-nya min X min 3Y sama dengan min 7. Supaya Y-nya habis dikurangi, jadinya 22X sama dengan 22, X sama dengan 1. Ketemu X sama dengan 1, substitusikan ke persamaan 4, boleh masukkan persamaan 4 maupun persamaan 5. Saya gunakan persamaan 4, X1 jadi 7, dikurangi Y sama dengan 5, berarti min Y sama dengan 5 kurangi 7, min 2 ya, berarti Y sama dengan 2. Setelah ketemu Y sama dengan 2, X sama dengan 1, substitusikan ke persamaan 2. Boleh bebas, mau masukkan persamaan 1 atau persamaan 3, hasilnya pasti sama. Di sini setelah dihitung, Z sama dengan 3. Jangan lupa penulisan HP-nya, ini X-nya, Y-nya, baru Z-nya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Jadi cukup simpel ya dibanding menggunakan substitusi saja, jadi enakan dieliminasi dulu sampai ketemu salah satu variabel baru disubstitusi. Jadi caranya lebih sederhana. Contoh yang lain, selesaikan sistem persamaan berikut. Ada 3 persamaan. Yang pertama ada variabel YZ, yang kedua ada variabel XZ, yang ketiga ada variabel XY. Ya. Memuat 3 variabel tapi di masing-masing persamaan hanya ada 2 variabel. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama, hilangkan salah satu variabel dari 2 persamaan, misalnya eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini sama-sama min 8Z sama min 8Z ya. Bisa kita kurangkan supaya 8Z-nya habis. 5Y min 5X jadi min 5X plus Y sama dengan min 19 min 6 jadi min 25. Kita bisa sederhanakan semua dibagi sama 5, jadi min X plus Y sama dengan min 5. Jadi persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan keempat ini, kita bisa eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Sama-sama XY, yang ketiga juga XY. Cuman yang keempat, supaya Y-nya hilang, dikalikan 2. Ya, persamaan 3. Persamaan 3-nya harusnya nggak dikalikan dengan apapun ya di sini ya. Maaf, ini salah ketik, nanti saya perbaiki di PDF-nya. Persamaan 3-nya tetap 3X min 2Y sama dengan 12. Persamaan 4 dikalikan 2, jadi min 2X plus Y plus 2Y sama dengan min 10.
Dijumlahkan, X-nya tetap X, Y-nya habis, sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, substitusi ke persamaan 4 supaya ketemu Z, Y-nya, min 2 plus Y sama dengan min 5, Y-nya sama dengan min 3. Setelah ketemu X sama dengan 2, Y sama dengan min 3, cari Z-nya, masukkan ke persamaan 2 saja, atau persamaan 1 juga boleh buat cari Z. Sama saja, 5X min 8Z sama dengan 6, X-nya digantikan 2, min 8Z sama dengan min 4, berarti Z-nya sama dengan setengah. Seperti biasa, HP-nya X, Y, Z, X-nya 2, Y-nya min 3, Z-nya setengah. Ya, jadi jangan bingung-bingung kalau ada ini ada Y-nya, ada Z-nya, ada X-nya, ada Z-nya, X sama Y. Hilangkan salah satu, nanti dieliminasi dengan yang lainnya. Contoh yang terakhir, selesaikan sistem persamaan berikut. Ada 3 sistem persamaan, hanya bedanya jadi pernya ya. Per X per Y per Z, per X per Y per Z, dan yang ketiga juga per X per Y per Z. Kalau X, Y, Z-nya jadi pecahan atau jadi penyebut, maka ada cara permisalan. Dimisalkan seper X itu A, seper Y itu B, seper Z itu C. Jadi kalau ada 2 per X jadi 2A, plus 3 per Y jadi 3B, 1 per Z jadi C, sama dengan 17. Hal yang sama untuk persamaan 2 dan persamaan 3. Setelah ketemu seperti ini, kau bisa eliminasi salah satu variabel, yaitu eliminasi C dari persamaan 1 dan 2. C-nya bisa langsung hilang, kamu jumlahkan saja. 2A tambah A jadi 3A, plus 3B, min 2B jadi B, 7 plus min 8 jadi 9. Jadi persamaan 4. Kemudian eliminasi C dari persamaan 1 sama 3. Boleh 2 sama 3, boleh ya. 1 sama dengan 3, saya gunakan 1 dengan 3. Supaya C-nya hilang, yang 1 harus kaliin 2, supaya sama-sama 2. Jadi 4A plus 6B plus 2C sama dengan 34, 2 kalinya persamaan yang pertama ya. Persamaan 3 nya tinggal ditulis, kemudian supaya 2C-nya hilang dijumlahkan. Kan plus 2C dikurangi 2C jadi habis. 4A ditambah 3A, 7A, 6B ditambah min 2B jadi 4B sama dengan 26. Kemudian dari persamaan 4 sama 5 dieliminasi, B-nya bisa dieliminasi supaya B-nya hilang, dikalikan 4 persamaan 4-nya ya, supaya jadi sama-sama 4B. Jadi 12A plus 4B sama dengan 36, dikurangi sama 7A plus 4B sama dengan 26. 12A dikurangi 7A jadi 5A, 36 dikurangi 26 jadi 10. A-nya sama dengan 2. Ketemu A sama dengan 2, masukkan ke persamaan 4 boleh, atau persamaan 5 buat nyari B-nya. Setelah dihitung B-nya nanti ketemu sama dengan 3. Setelah itu substitusi A sama dengan 2, B sama dengan 3 ke persamaan 1. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 maupun persamaan 3 buat cari C-nya. Saya gunakan persamaan 1 di sini. Yang penjumlahan semua 2A plus 3B plus C sama dengan 17, digantikan A-nya 2, B-nya 3. Untuk cari C-nya. Setelah dihitung, C-nya sama dengan 4. Nah, ini baru ketemu A, B, sama C, belum ketemu X, Y, dan Z. Kembalikan lagi ke permisalan. Jika seper X sama dengan A, maka seper A sama dengan X. Jadi X-nya seper 2. Karena A-nya 2, maka X-nya seper 2. Sama kayak B, karena B-nya 3, maka Y-nya seper 3. Sama kayak C, karena C-nya 4, maka Z-nya seperempat. Yang ditulis HP-nya X, Y, Z, seper 2, seper 3, dan seper 4. Ini contoh yang terakhir untuk penyelesaian SPLTV. Ya, cukup terlihatnya memang agak ribet, banyak langkahnya, tapi intinya sederhana, hanya dieliminasi dalam substitusi. Jadi saya harap semua sudah bisa eliminasi dan substitusi. Mungkin ada yang masih kurang teliti kadang-kadang kalau menghitung penjumlahan pengurangan positif negatif. Silahkan dilatih, cek
Contohnya, kerjakan ulang supaya kalian terbiasa dalam eliminasi dan substitusi. Kiranya sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, silahkan menuliskan komentar ya, dan memberikan saran pada kolom komentar. Saya harap semuanya bisa memahami penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan juga, bisa melalui kolom komentar maupun menghubungi saya secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.